Kali ini kita akan bahas, kita ulas cara mendapatkan kartu prakerja. Yang keenam, kepada calon penerima kartu prakerja, pemerintah akan mempercepat implementasi kartu prakerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu prakerja ini adalah sebesar 10 triliun. Sehingga nanti setiap peserta kartu prakerja akan diberikan honor insentif 1 juta per bulan selama 3-4 bulan. Seperti yang sudah saya tayangkan sebelumnya, Presiden atau pemerintah mengumumkan akan menerbitkan kartu prakerja, yaitu bagian dari stimulus COVID-19 Corona tahun 2020. Dari anggaran yang sebelumnya 10 triliun diungkapkan oleh pemerintah melalui langsung dari Pak Jokowi, kemudian di-endorse ada perubahan menjadi 20 triliun. Bagaimana kisahnya atau bagaimana seluk-beluknya? Mari kita kaji lebih lanjut. Kemudian terkait dengan kartu prakerja. Kartu prakerja ini dijadikan instrumen untuk memberikan insentif kepada pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan juga kehilangan pekerjaan, atau pelaku usaha kecil dan menengah atau sektor informal yang mengalami kesulitan usaha. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan daya beli, mengurangi beban hidup bagi pekerja dan pelaku usaha yang terkena dampak COVID. Manfaat yang diterima totalnya sebesar 3.550.000 peserta, terdiri dari pembantuan untuk pelatihan sebesar 1 juta, insentif pelatihan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan, kemudian sesudah itu ada mekanisme pengecekan melalui survei kepekerjaan sebesar Rp150.000. Nah, total anggaran program ditingkatkan menjadi 20 triliun dan ini total penerima sebanyak diperkirakan sebesar 5,6 juta orang dan per minggu dialokasikan untuk 164.000 orang. Teman-teman, saya ingin membawakan 3 sumber informasi yang sangat kredibel, yaitu kontan.co.id, kemudian dari tempo.co, dan yang satunya dari kompas.com. Saya batasi hanya 3 sumber informasi karena nanti terlalu panjang. Sebenarnya semua juga nanti akan similar, paling tidak kurang lebihnya sama. Mari kita baca lebih lanjut dari pertama dari kontan.co.id. Begini cara mendapatkan kartu prakerja. Ini dia. Kontan.co.id Jakarta, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mempercepat realisasi program kartu prakerja secara nasional. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya korban pemutusan hubungan kerja PHK imbas wabah virus corona COVID-19 di Indonesia. Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar 10 triliun. Ini yang diucapkan sama Pak Jokowi. Kemudian ada perubahan dari Pak Erlangga sebesar 20 triliun. Sehingga nantinya setiap pekerja yang masuk korban PHK bisa mendapatkan honor berupa insentif sebesar 1 juta per orang atau mengalami kenaikan dari skema sebelumnya yaitu 650. Jadi sebelumnya ditetapkan 650.000 per orang, kemudian dinaikkan menjadi 1 juta per orang. Nanti saya tidak tahu setelah 20 triliun itu dapatnya berapa. Lantas bagaimana cara mendapatkannya? Ini yang penting guys, ini yang penting. Dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan Rabu 25, Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, kriterianya apa? Kriterianya kita harus menanyakan ke Departemen Ketenagakerjaan ya. Syarat penerima
kartu prakerja adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun, berarti sudah dewasa, dan sedang mengikuti pendidikan formal. Wow, berarti mahasiswa ini. Pesertanya akan mendapatkan pelatihan dengan metode pelatihan online atau e-learning dan pelatihan offline dan online. Manfaat kartu prakerja sendiri bisa digunakan untuk pelatihan berbayar, di mana pembayarannya dilakukan dengan kartu prakerja untuk mengikuti pelatihan online maksimal 3 juta dan pelatihan offline maksimal 7 juta. Peserta program kartu prakerja juga akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang diikutinya, baik online maupun offline. Sementara untuk insentif atau honor akan ditransfer dalam 3 tahapan dalam bentuk e-wallet. Jadi kita mungkin disuruh membuka account di e-wallet. Berikut mekanisme pelatihan dan cara mendaftar prakerja. Ini penting guys. Listen, daftar ke website kartu prakerja. Kita harus mendaftar lewat website. Kemudian untuk pendaftaran, peserta kartu prakerja juga bisa dilakukan secara online di laman prakerja.go.id. Oke, nanti saya akan lampirkan di deskripsi, silakan lihat nanti di deskripsi, atau kalian perlu ingat saja ini prakerja.go.id. Selanjutnya, memilih pelatihan. Peserta bisa memilih pelatihan yang disyaratkan industri. Peserta memilih pelatihan dari layanan Sysnaker dan bayar menggunakan saldo kartu prakerja maksimal 3 juta untuk online dan maksimal 7 juta untuk offline. 3. Mengikuti pelatihan. Yang keempat, berikan ulasan dan rating. Yang kelima, mendapatkan insentif. Yang keenam, survei kebekerjaan. Baru bisa daftar di April, jadi lamannya mungkin belum tersedia, sedang dikerjakan ya. Itu dia informasi dari kontan.co.id. Kemudian kita beralih ke informasi dari tempo.co. Kenapa saya pilih beberapa informasi guys? Ini untuk menghindari hoax. Karena saya terus terang tidak suka dengan hoax, makanya begitu ada informasi, saya cek di beberapa website. Kalau semua website akur satu irama, itu berarti tandanya potentially bukan hoax. Saya bacakan dari tempo.co. Jokowi minta THR tetap dibayar, ini jawaban pengusaha. Oh, ini urusan THR, bukan urusan prakerja. Ya, kita beralih ke Tempo saja, Kontan. Dari kompas.com. Dari kompas.com ini cara mendapatkan kartu prakerja. Pemerintah berencana membagikan kartu prakerja yang merupakan kartu bantuan pelatihan vokasi yang akan diberikan kepada pencari kerja. Pekerja buruh aktif dan terkena putus hubungan kerja (PHK) yang membuat peningkatan kompetensi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia sebut ada 8 cara untuk bisa mendapatkan kartu prakerja. Jadi caranya kayaknya similar dengan yang tadi disebutkan di Kontan, ada 8 cara. Jadi desain kartu prakerja tidak dicetak secara fisik, namun digital. Ingat, tidak dicetak secara fisik, tetapi digital. Jadi kita masing-masing harus punya account. Ucap Ida saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi 9 DPR di gedung DPR RI. Pertama-tama calon pekerja atau calon peserta harus mendaftarkan diri melalui kemenaker.co.id. Prinsip first in first serves, artinya yang lebih dulu mendaftar akan dapat mengikuti pelatihan vokasi lebih awal dibandingkan yang mendaftarkan siapa dapat artinya. Kedua, pemerintah akan melakukan proses seleksi secara online. Oh, masih ada proses seleksi ternyata guys. Hasilnya pun akan diumumkan melalui situs resmi dari Kemenaker. Ketiga,
Kalau calon peserta lulus seleksi, mereka perlu memilih lembaga pelatihan vokasi melalui website atau aplikasi. Keempat, peserta nantinya akan mengikuti pelatihan sesuai pilihan mereka, baik secara tatap muka maupun daring, online. Biaya pelatihan berkisar 3 juta hingga 7 juta akan ditanggung pemerintah. Kelima, setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi, dapat mengikuti uji kompetensi. Biaya akan disubsidi dari program Kartu Prakerja hingga 90.000. Keenam, peserta akan mendapat insentif persiapan melamar pekerjaan sebesar 500.000. Karena mereka pencari kerja mereka tidak dalam status finansial untuk mencari lowongan kerja. Ketujuh, peserta akan memberikan penilaian dan evaluasi proses pelatihan yang telah diikuti. Terakhir, yang ke-8 adalah peserta harus mengisi survei kepekerjaan yang dilakukan secara periodik untuk mendapat data apakah sudah mendapatkan kerja atau belum. Itulah guys, cara-cara mendapatkan kartu prakerja sudah diterangkan. Dan semoga kalian yang berminat mendapatkan kartu prakerja cepat-cepat melangkah, karena pemerintah menerapkan siapa cepat, siapa dapat. Artinya siapa dapat akan diproses lebih dulu. Sekian dulu guys, komennya ditunggu. Barangkali ada informasi yang lebih solid atau ada opini yang lain, pendapat yang lain, silakan dan kami tunggu. Saya apresiasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.